tinggi, tinggi sekali. Ayo teman, mari lebih semangat mengerjakan tugas, tinggal 4 hari. Iya, dibaca misalnya barangkali. Oh, sudah keren juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, harus banyak bersalawat toh hari Jumat. Iya, harus banyak bersalawat hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Sudah? La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Marah-marah ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La haula wala. Bisa juga masuk. Bisa masuk laptop. Bisa kan? Tidak ada besar. Oh, tapi kecil kan? Besar. Oh, tak bisa. Bisa gitu. Berarti nakul aja. Tak ada. Iya. Berarti ini laptop yang yang belum. Kemarin kayak apa kita pakai? Oh, laptopnya Pak Firman. Dibaca misalnya. Bagus. Sembara mau ditampilkan di atas, dibaca mah. Bagus itu punya biar pakai ini. Coba buka sekali. Buka kali lupa. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Buka tadi nak baca ya. Selalu sekali. Pokoknya sampingnya begini juga sudah. Jadi mulai nih. Es breaking dulu. Sambil menunggu es breaking dulu. Dari itu aja. Oke. Udah minta es breakingnya tuh. Es breaking. Ice breaking. Minum dulu es. Iya. Mau water di sini dulu. Break. Istirahat. Refresh. Bagus ini yang jangan. Inilah dia Pak Ahmad Antara. Dia ini adalah guru olahraga. Jadi Bapak tahu dia guru apa? Coba tanya, Bapak tahu dia guru apa? Dia adalah guru olahraga. Ini Pak Ustaz. Dia adalah guru agama. Dia adalah guru agama. Ini Ibu Sri, guru IPS. Ibu Samsuryani, guru bahasa Indonesia. Pak Arifin. Ini mau diselamatkan Pak Amri? Siap. Mau diselamatkan dulu ini. Kasihan juga ini kalau nggak diselamatkan ini.
Kenapa lama sekali dia begitu saja ya? Selamatkan dulu Ustaz. Pokoknya Selamatkan dulu. terima kasih banyak dan dia dan kawan-kawan. Streaming ini streaming. Yes. Ini adalah guru penggerak SMP Negeri 9 Makassar. Beliau adalah guru senior. Sebenarnya posisinya supaya bisa jadi film. Alhamdulillah. Iya. Ya, bisa nih. Dipakai mulai. Suspek. Teman-teman yang hebat-hebat semua diperhatikan. Ya. Kelihatan depan. Silakan diperhatikan. Ya. Supaya mereka termotivasi. Kalau tidak diperhatikan nanti tidak termotivasi untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil kerjasama kami tentang capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Iya. Di sini ada satu pertanyaan yang diminta, yaitu dalam kelompok memilih satu CP, kemudian buatlah beberapa tujuan pembelajaran serta susunlah menjadi alur tujuan pembelajaran sampai CP tersebut tercapai. Ya, jadi kami memahami bertiga seperti ini jawaban kami, yaitu capaian pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan klasifikasi makhluk. Saya ambil IPA ya. Peserta didik dapat melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia serta memisahkan campuran sederhana. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengklasifikasi larutan asam dan basa. 2. Peserta didik dapat mengenal pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat serta menggunakannya untuk mengelompokkan materi asam basa berdasarkan pH-nya. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan tentang pH dan pOH. Itu pemahaman kami dari kelompok 3. Saya minta masukan khususnya fasilitator kami, bagaimana tentang pemahaman kami ini. Apakah terlalu singkat atau karena we are blind about it. Singkat dan padat, bagus. Iya. Sudah dijelaskan ya penjelasan dari CP itu beberapa tujuan pembelajaran. Iya. Yang penting di sini tentukan dulu alur tujuan setelah CP-nya kan alurnya dulu. Oh, alur dulu ya. Tujuan pembelajarannya sudah muncul lah itu tujuan-tujuan. Makanya ini masih gambar besarnya itu capaian pembelajaran.
Kami pilih satu materi, satu CP tentang apa lagi tadi? Berarti itu bukan CP alur sedang itu. Kan CP panjang. Yang ada di elemen itu yang fase-fase semuanya kayak itu. Yang ada yang semuanya ada semua di situ yang CP. Kan itu diminta menjadi alur. Ya, yang diminta adalah kalau memilih satu kelompok CP, jadi CP yang kami ini adalah CP IPA ya, mata pelajaran IPA. Kemudian iya, Alurnya barangkali Ji, alurnya yang belum Iya, alurnya suka. belum Itu kan alurnya sama dengan kan kemarin sudah dipelajari peta jalan. Itu sama dengan alurnya. oh, alurnya yang belum masuk di situ. Apa yang dilewati untuk memahami sampai ke capaian pembelajaran sampai ke tujuan pembelajaran. Oh, Ini yang belum nampak alurnya. kemudian capaiannya Pak di sini bagaimana? Kan ada urutannya. Capaian dulu urutannya tadi CP dulu, kemudian alur. Pak barangkali menjelaskan Pak atau Pak Arman menjelaskan itu alur yang belum diketahui adalah alurnya itu. Tapi terima kasih kalau salah mau dikoreksi ya. Iya. Saya Kan langkah pertama itu CP, CP iya. Iya. baru elemen, Iya. Iya. Elemen yang kami pilih ini salah satu dari misalnya membaca elemen itu. Iya. Kemudian alur itu tujuan. Alur tujuan itu adalah cara untuk memperoleh tujuan itu. Cara itu alur sama dengan cara untuk memperoleh ke tujuan. Saya berikan contoh, kita tinggal di Mandai, mau ke sentral. Ya, tinggal di Mandai, mau ke sentral. Mandai itu elemen, sentral itu tujuannya. Nah, ke sentral itu boleh lewat tol, boleh lewat daya, boleh terbang. Itu alur namanya. Itu alur itu. Tujuannya tetap sama ke sentral. Tujuan akhir itu. Itu yang saya bisa jelaskan. Iya, saya melihat tadi elemen yang di IPA itu ternyata lebih panjang lagi, masih panjang yang capaian itu masih panjang lagi ke bawah. Jadi bagusnya ini capaian menjadi alur tujuan pembelajaran. Kan capaiannya lebih banyak lagi kan? Tadi saya lihat itu, iya, lebih banyak kan kalau IPA itu hanya 2 capaiannya, hanya 2 loh. Elemennya ada 2 ya, ada 2 bagiannya, 2 bagian saja ya. Nah ini capaiannya di sini masih panjang kan bro? Yang bagian 1 kita ambil masih panjang capaiannya. Ya kalau kalian tapi kelompok 2 tadi, kelompok 1 tadi memilih 1 khusus materi, jadi mau khususnya ini capaiannya menjadi apa? Tidak bisa kita memindahkan dalam Bukan materi kok. Iya, itu maksudnya ya. Tujuannya itu siapa yang Sudah betul tadi itu penjabaran tujuan dari capaian itu, tapi saya lihat ini capaian ini alur di situ. alur yang belum Iya, ya? itu yang dia. Alurnya yang belum nampak. Oh iya, alur yang belum nampak. Alur tampak seperti alur itu yang capaian di atas. Iya. Jadi capaiannya masih panjang sebenarnya. Iya. Capaian kan tinggal di ada yang ada di kurikulum itu yang Iya. Siapa yang sesuai dengan kurikulum yang ada? Iya. Oke. Nah ini tadi tidak semuanya diambil satu bagian capaian itu, jadi ini bisa sebagai alur ini karena banyak materi di dalamnya. Iya. Tadi kelompok 2, kelompok 1 memilih 1 materi tentang Klasifikasi iya makhluk hidup. Iya, dan benda. itu alurnya. Nah sudah jabarkan tadi bentuk tujuan pembelajaran. Sudah betul tujuannya. Oh iya ya. Jadi kita ganti saja itu CP-nya ditambah Ditambah lagi. ya. Di bawahnya apa itu CP yang menjadi alur, tambah di atasnya lagi CP. CP jadi alur.
Alur proses, iya alur proses. Iya. Alur itu dari CP, iya. Pecah-pecah itu CP jadi beberapa alur. Iya, iya. Jadi alur itu muncul tujuan banyak. Oh. Kan banyak materi di situ. Ini kan kita berfokus satu di sini, iya. Berarti dia di situ harus lebih banyak lagi kita jabarkan. Oh, itu CP-nya. Dipindahkan saja dari yang itu, yang elemen-elemen itu. Iya. Tidak perlu informasi. Seperti itu pemahaman saya. Karena memang IPA hanya 2 CP-nya. Kalau kami di bahasa ada 4. Jadi ada 4 bagian. Panjang memang kalau kita panjang CP-nya. Klasifikasikan apa semua itu. Pecah-pecahnya menjadi beberapa alur. Iya. Di alur itu muncul tujuan. Kita Dari alur itu muncul tujuan. Itu alurnya, prosesnya. Iya. Tidak terlalu kan baru materi itu di situ boleh kan di capaian itu. Nah, ada yang balik. Berarti kita pilih di capaian itu klasifikasi makhluk hidup saja. Jadi itu masuk di alur. CP-nya yang banyak tadi yang belum. CP-nya yang harus lebih banyak. Iya, yang ada di itu, Iya. di elemen itu. Di elemen. Bagaimana kelompok lain Wifda? Kalau CP-nya Ini kan iya, sekarang ada. iya, betul. Ini yang dari kalau ini iya. Dipilihkan materinya. Di situ lagi kita tentukan mana kelas 7, mana kelas 8, mana kelas 9. Karena tidak ada ditentukan di elemen bahwa ini kelas 1, ini kelas 2, Itu kan bukan nanti terus. sebenarnya. Iya. Dan maksudnya dan Bahas. kan ada 3 tadi. Mari dulu. Iya, seperti itu. Pemerintah yang punya. Itu di atas CP, di alur. Kemudian copy paste misalnya yang CP yang ada di. Iya, iya. Iya. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Sudah. Oh iya. Oh sudah. Barangkali sudah bisa di. Dicapai pada materi klasifikasi makhluk hidup dan berpindah berdasarkan karakteristik CP-nya. Lebih panjang. Itu dari beberapa dijabar menjadi Kita anu dulu. Kita lihat tujuannya apakah sudah memuat 3 aspek tadi, kompetensi, iya, konten, pengetahuan, dan variasi. variasi. Ada nomor 1. Yang mana kompetensinya? Mengklasifikasi ya. Iya, itu Yang kontennya larutan asam dan bahasa bahasa. Oh, ada yang kurang. Variasinya dengan cara apa? praktek, Ya, iya, kurang variasinya. keterampilan. Mau ditambah situ variasi. Dengan cara bagaimana? Alat, kalau alatnya itu yang dipakai itu masuk variasi ya. Jadi peserta didik dapat mengklasifikasi larutan asam dan basa melalui percobaan. Nah, itu ditambah melalui di situ percobaan. karena tidak ada variasinya. Melalui percobaan. Nah, kalau di situ muncul profil dengan kreatif ya. Iya, kreatif. Bernalar kritis apa benar? Atau iya, gotong royong yang muncul di situ. Tambah di situ variasinya. Bisa langsung Bukan di konten variasi yang ketiga. atau nanti ditambah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengenal pH. Kalau mengenal, masuk ke di situ kata kerja operasional itu mengenal. Bagaimana kalau IPA ini? Mengenal ada apa Pak? Mengenal. Peserta didik dapat mengenal
Ya. Memahami pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat serta menggunakannya. Ada atau menggunakan juga? Oh, tiga di sini menggunakannya untuk mengelompokkan materi asam basa berdasarkan pH-nya sesuai percobaan. Nah, berdasarkan hasil percobaan. Tetap ada itu. Berdasarkan hasil Percobaan. percobaan. Supaya Itu yang kedua ya. Tapi bisa diulangi, peserta tadi dapat mengenal. Kenapa saya situ berdasarkan Yang kedua. berdasarkan hasil percobaan. Setelah percobaan Bukan mengenal, memahami. Peserta didik dapat memahami pH sebagai ukuran sifat dan sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat serta menggunakannya untuk mengelompokkan materi asam basa berdasarkan pH-nya sesuai hasil percobaan. sesuai hasil Kemudian yang ketiga, sesuai hasil didik percobaan. dapat menjelaskan Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan tentang pH dan pOH. apa bagus di situ kreasinya? Peserta didik dapat Dengan cermat, ya, boleh menjelaskan Kan perbedaan menjelaskan ya, dengan cermat, menjelaskan perbedaan dengan cepat. Ya, jadi seperti itu. Untuk kelompok 1 ini masih dari tujuan itu belum muncul tadi variasinya. Kompetensi sudah, kemudian kontennya sudah ada, tinggal variasinya. Variasinya. Iya. Makasih banyak atas masukannya. Ya, Oh, variasi dan alur. Oh iya, ada 2. Ditambah. Iya, ditambah. bagaimana kelompok lain? Ada Terima kasih banyak atas masukan untuk kelompok kami. Assalamualaikum. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas presentase dari kelompok 1. Ya, itulah pentingnya kita kalau kita refleksi seperti ini, kita bisa mengetahui dari mana bagaimana kekurangan sehingga bisa disempurnakan kerja-kerja kelompok kita. Cukup Pak ya, satu mewakili ya. Iya. Selanjutnya satu mempresentasikan modulnya supaya kita bisa langsung melihat bagaimana sebenarnya susunan modul yang baiknya. Saya minta kesediaan dari Ibu Ibda, bisa? Iya, silakan Ibu. Langsung. Gimana caranya? Kok begini? Kita mau tanya.
Belajar sama Iya. Faisalnya. Faisal cosplay. Oh, salah. Belajar sama Faisal. Ajar teman. Sama saya. Faisal lintas sekarang namanya Pak. Faisal. Bukan tahu. Belum kita masukkan dulu. Materinya Ida situ. Pakai beta mau. Wah, ada banyak di situ. Kemarin mau kasih streaming, tapi nggak mau ya no. Gimana caranya, Pak? Pak Firman. Ajarkan dulu. Oh, kita kasih terbatas. Juga? Nggak bisa, nggak tahu. Juga? Oh, ada deh, Pak. Iya, saya nggak tahu saya. Kira Oh, istrinya saya tidak tahu. Dalam sama Afrika juga. Dalam sama Afrika ada sih. Ada. Gitu Pak. Ada sih. Bukan di Iya, masalah lintas ada di sini. Mahal. Dari guru pindah jadi camat ke apa? Kalau ini? Kalau ini? Jadi pengalamannya buat Wakil wali kota. Oh, ibu wali kota. Luar biasa kolaborasi ini Pak. Gimana tadi nih? Iya. Penanganannya minta sekali lain. Langsung live streamingnya kan? Damaki masa di kuano aja Pak Ji? Hah? Dan mana Pak Faisal? Ada tadi. Di situ gitu. Ada tadi tahu. Tidak, bukan hanya link gini. Kalau dia tidak ada link, tidak ada. Ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya presentasikan modul saya. Ini sedikit modul sederhana yang coba saya buat, mungkin masih banyak kekurangannya. Kita rasakan di kali. Oh, berarti terasa nih. Jadi di dalam modul ini berisi penyusun, siapa yang menyusun modul, kemudian nama sekolahnya, fase atau kelas yang kita ajarkan, kemudian semesternya, alokasi waktu dan tahun pelajarannya, hampir sama dengan RPP. Kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah materi
prasyarat yang harus diketahui sebelum kita mengajarkan materi intinya. Ya, seperti di sini saya mengajarkan persamaan linear satu variabel. Jadi yang harus diketahui siswa sebelum mengikuti persamaan linear satu variabel itu adalah materi bilangan bulat dan bentuk aljabar. Kemudian profil pelajar Pancasila yang terkandung dalam materi saya ini adalah yang pertama beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri dan bernalar kritis. Setelah itu alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan di sini ada papan berpeta, LCD, spidol, alat peraga, kemudian Google Meet jika kita mau ring, kemudian aplikasi Classroom juga. Kemudian target peserta didik yang ingin dicapai adalah terampil menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan mandiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian model pembelajarannya di sini adalah PJJ daring dengan metode diskusi dan discovery learning, kemudian blended learning. Setelah itu adalah tujuan pembelajarannya. Di sini tadi memuat 3 aspek, itu peserta didik dapat menjelaskan persamaan linear satu variabel dari suatu konteks dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merancang model matematika dari persamaan linear satu variabel dari contoh alat-alat yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah apa yang bisa manfaat apa yang bisa diperoleh siswa setelah mempelajari materi yang kita ajarkan. Kalau di sini saya siswa bisa mempelajari bagaimana cara memprediksi keuntungan dan kerugian, bagaimana menghitung pendapatan dan waktu ke waktu, dan bagaimana menghitung suku bunga. Kemudian ada pertanyaan romantik. Pertanyaan romantik di sini adalah pertanyaan kajian agar siswa mau berusaha memahami materi. Bahasanya dirubah bahasanya Setelah itu ada asesmen. Di sini asesmennya saya belum terlalu paham juga asesmennya karena ada 3 unit. Kemudian setelah asesmen ada juga yang namanya pengayaan dan remedial. Di sini pengayaan itu mungkin bagi siswa yang sudah paham berangkat. Kemudian remedial ini bagi siswa yang kurang memahami materi kita, tapi materi yang dia tidak paham saja yang diulangi kalau remedial. Kemudian oh iya. Pak Faisal Halilintar. Pak Dewan gitu. Dapil Biring Kanaya 2023-2028. pembelajaran pemahaman bermakna itu manfaat dari setelah mempelajari materi kita, apa